Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan analisis kami yang berjudul Analisis Rendahnya Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas Awal di Sekolah Dasar dan Rancangan Solusi Pembelajaran untuk dapat meningkatkan pembelajaran membaca itu menjadi lebih asik dan menyenangkan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azra Putri dengan NIM 24129217. Bersama saya ada saya Cantika Juliana Visa dengan NIM 24129220. Dan saya Niken Arjuni dengan NIM 24129268. Nah, sebelum kita masuk mengenai analisis laporan ini mengenai membaca permulaan, rendahnya membaca permulaan ini, kita harus tahu nih bagaimana latar belakang masalah dari yang akan kami bahas selanjutnya. Nah, membaca adalah keterampilan paling dasar yang harus dikuasai siswa sejak kelas awal sekolah dasar. Hampir semua mata pembelajaran membutuhkan kemampuan membaca sebagai syarat utama untuk memahami soal, instruksi, dan materi ajar. Namun, kenyataannya masih banyak siswa kelas 1 sekolah dasar yang belum lancar membaca. Nah, adapun berdasarkan hasil wawancara kami dengan guru kelas 1 sekolah dasar Negeri 17 Alang Sungkai, yaitu Ibu Della Nazda Putri SPD, dengan pengalaman beliau yang mengajar sampai 12 tahun, ditemukan bahwa ada sekitar 60-70% siswa kelas 1 belum mampu membaca sama sekali pada awal ajaran tahun ajaran saat ini, yang itu merupakan angka yang cukup mengkhawatirkan karena kelas 1 merupakan fase emas pembentukan kemampuan literasi dasar anak. Nah, oleh karena itu kelompok kami nih jadi tertarik nih untuk menganalisis lebih dalam apa penyebab masalah ini dan merancang solusi pembelajaran yang konkret dan bisa langsung diterapkan oleh guru di kelas. Adapun rumusan masalah dari tujuan dari kasus ini, yaitu ada 3 rumusan masalah yang kami angkat dalam laporan ini. Yang pertama, apa saja faktor penyebabnya rendahnya kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana keterkaitan masalah ini dengan teori-teori pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Dan yang ketiga, rancangan solusi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari rumusan masalah ini, tujuan laporan kami yaitu adalah untuk mendeskripsikan masalah secara mendalam, menganalisisnya berdasarkan teori-teori pembelajaran, dan yang ketiga merancang media pembelajaran sebagai solusi nyata. Nah, adapun untuk memperkuat data kami ada mengkaji 10 jurnal ilmiah yang relevan. Secara umum, jurnal-jurnal ini menemukan hal yang serupa, yaitu siswa kelas 1 mengalami kesulitan mengenal huruf yang bentuknya mirip seperti huruf B dan D atau huruf P dan Q kecil. Nah, kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata dan membaca sangat lambat sehingga sulit memahami makna bacaannya. Nah, beberapa jurnal seperti penelitian dari Nur Febriani dan kawan-kawan tahun 2024 bahkan secara khusus membuktikan bahwa media puzzle terbukti efektif meningkatkan kemampuan membaca karena sifatnya yang konkret, menyenangkan, dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Nah, kenapa di sini saya lebih menekankan kepada media puzzle pada kajian dari jurnal tadi, yaitu karena dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, ingin menggunakan media puzzle untuk lebih menarik perhatian siswa untuk pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Nah, selain dari kajian literatur ini, kami juga melakukan wawancara. Tadi sebelumnya sudah dibahas lebih lanjut, yaitu dengan Ibu Della Nazda Putri, guru kelas 1 SD Negeri 17 Alang Sungkai. Dengan pengalaman belajar beliau yaitu selama 12 tahun. Dari wawancara ini, kami menemukan bahwa penyebab utama masalah membaca permulaan ada 4, yaitu kematangan kognitif anak yang berbeda-beda. Yang kedua,
minimnya stimulasi membaca dari keluarga. Lalu ketiga, rasio siswa per kelas yang terlalu besar hingga dalam satu kelas ada 35 siswa, serta penggunaan gawai tanpa konten edukatif. Nah, dampaknya pun tuh sangat terasa. Siswa yang belum bisa membaca jadi kesulitan mengerjakan hampir semua mata pembelajaran, bahkan soal matematika sekalipun. Nah, karena soal tersebut harus dibaca dulu, dampak psikologisnya juga besar. Anak menjadi minder dan mulai tidak suka sekolah karena tidak mampu membaca dengan baik dan benar. Nah, dari hasil investigasi yang telah kami sampaikan tadi, maaf sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai analisis masalah secara lebih mendalam, termasuk kaitannya dengan teori-teori pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Cantika. Kepada Cantika, silakan. Terima kasih kepada rekan saya Azra Putri. Baik, saya akan melanjutkan bagian analisis masalah. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur tadi, faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca pemula ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari diri siswa sendiri, seperti kematangan kognitif yang belum optimal, daya ingat jangka pendek yang masih rendah, konsentrasi yang mudah teralihkan, dan kemampuan mengenali bunyi huruf yang belum berkembang. Sedangkan faktor eksternal datang dari luar dari diri siswa, yaitu dari keluarga, seperti minimnya kebiasaan membaca di rumah, dari sekolah seperti rasio kelas yang terlalu besar dan media pembelajaran yang terbatas, serta dari lingkungan seperti penggunaan gawai yang tidak terkontrol. Nah, kami juga mengaitkan masalah ini dengan 5 teori pembelajaran bahasa. Yang pertama, teori perkembangan kognitif John Piaget. Anak usia 6-7 tahun berada di tahap operasional konkret. Artinya mereka butuh benda nyata dan pengalaman langsung untuk bisa belajar, bukan sekadar penjelasan verbal di papan tulis. Nah, yang kedua, teori Wallace yang menekankan bahwa bahasa harus dipelajari secara bermakna, bukan sekadar hafalan huruf tanpa konteks. Nah, yang ketiga, teori behaviorisme dari B.F. Skinner yang menekankan pentingnya penguatan positif seperti pujian atau reward agar siswa termotivasi belajar membaca. Nah, yang keempat adalah metode fonik, yaitu pendekatan yang mengajarkan hubungan antara huruf dan bunyinya secara sistematis. Dan yang kelima, teori Zone of Proximal Development dari Vygotsky yang menjelaskan pentingnya bantuan atau scaffolding dari guru, orang tua maupun teman sebaya agar anak bisa berkembang melampaui kemampuannya saat ini. Kelima teori ini kesemuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu siswa kelas 1 SD membutuhkan media belajar yang konkret, menyenangkan, dan memberi umpan balik langsung. Inilah yang menjadi dasar kami merancang solusi pembelajaran. Adapun kelemahan praktik pembelajaran selama ini, yaitu yang pertama ada metode SAS yang digunakan guru selama ini belum cocok untuk semua siswa. Yang kedua, media pembelajaran masih terbatas karena guru membuat sendiri dari karton seadanya. Yang ketiga, belum ada diferensiasi pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Yang keempat, belum ada program remedial yang terstruktur. Yang kelima, keterlibatan orang tua di rumah masih rendah. Nah, dari kelemahan inilah kami melihat adanya peluang besar untuk merancang solusi pembelajaran yang lebih menarik. Oleh karena itu, untuk solusi pembelajaran yang kami rancang, termasuk media yang kami buat, akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Niken Arjuni. Kepada Niken, saya silakan. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua kita, yaitu Cantika, yang telah membacakan tentang analisis masalah tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan solusi pembelajaran yang kami usulkan, yaitu untuk mengatasi permasalahan kesulitan membaca pemula untuk siswa kelas 1 atau kelas 2 fase A, di mana solusi desain pembelajaran yang kami rancang itu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe match yang dipadukan dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning (PBL). Pembelajaran ini dikemas dalam bentuk permainan kelompok kecil dengan anggotanya berisi 4-5 siswa, mulai dari pengenalan huruf, suku kata,
dan membentuk kata sederhana yang dekat dengan peserta didik seperti benda buku, meja, kursi kan ada di dalam kelas. Terus metode yang digunakan menggabungkan metode fonik, demonstrasi, diskusi kelompok, penguasaan dan permainan agar supaya siswa belajar sambil bermain dan tidak merasa terbebani. Media pembelajaran yang kami rancang yaitu sebuah puzzle. Puzzle-nya itu tuh berisi dua kartu puzzle yang saling mengunci, dimana satu sisi itu ada setengah gambar yang berisikan juga potongan suku kata seperti yang dapat teman-teman lihat seperti ini kan. Ini adalah puzzle. Kami mengambil dua contoh gambarnya, yaitu nanti adalah cara permainannya itu yang pertama, keunggulan media ini tuh sifatnya tuh self correcting. Artinya potongan puzzle ini hanya bisa disatukan jika siswa berhasil mencocokkan suku kata dengan benar. Jadi siswa langsung tahu apakah jawabannya benar atau salah tanpa harus menunggu koreksi dari guru. Selain itu media ini mudah dibuat karena terbuat dari kertas. Gambarnya itu kami print, terus di belakangnya kami kuatkan dengan menggunakan karton dan double tape. Selanjutnya kami gunting dan kami tempel, terus dengan ukuran yang pas bisa digenggam anak SD. Warnanya tuh kami ambil cerah ya, seperti ada warna biru, warna coklat atau warna kuning. Dan tapinya sudah kami gunting secara halus sehingga tidak membahayakan untuk peserta didik. Cara penggunaannya nih teman-teman, cara penggunaannya itu kan nih gambarnya tuh kayak puzzle kan. Puzzle itu kan potongan gambar. Tapi kalau nanti siswa itu mencari gambar yang mirip gitu nanti jika disatukan akan membentuk sebuah gambar dan anak-anak bisa tahu itu gambar apa namanya. Seperti ini kan warnanya sama ini kan beda, jadi kalau kita cari yang sama nih, misal ini jika digabungkan menjadi sebuah gambar ya kan, menjadi sebuah gambar. Nanti kita tanya kepada anak, ini gambar apa Nana? Nanti anak-anak tuh menjawab, misal itu gambar buku ibu. Gimana cara bacanya? Suku kata yang pertama bu, bu, ditambah ku sama dengan digabungkan menjadi buku. Nah, jadi puzzle ini jadi adalah solusi untuk permasalahan kesulitan membaca permulaan yang kami rancang. Ya, makanya dengan puzzle ini kita jadi pembelajarannya lebih asik dan menyenangkan ya. Jadi kan anak tuh nanti puzzle-nya kita acak-acak, jadi dapat kita dua ini. Kalau dia sesuai, dia bisa digabungkan, maka jadi satu gambar dan satu kata dari dua suku kata. Kalau dia nggak sesuai, misalnya aku dapat yang ini, makanya dia nggak akan sesuai, jadi dia anak terbentuk. Ya, anak akan bingung. Jadi ya kita harus permainan tuh kita harus mencari gambarnya yang sesuai. Jadi belajar sambil bermain dengan asik tapi anak-anak tetap lebih paham dan dapat membaca permulaan dengan lebih menyenangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas asesmennya ya. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran ini, kami merancang 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik kita. Selanjutnya asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti dalam cara kita menggunakan puzzle ini bersama peserta didik. Terus asesmen terakhir, asesmen sumatif, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi berupa tes membaca, kita berikan membaca 10 kata dan tes menyusun puzzle ini secara mandiri. Ini kan gambarnya puzzle-nya tuh ada 2, jadi kita bisa cari gambar yang lain. Terus yang hasilnya dinilai menggunakan rubrik dengan 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Terakhir sebagai kesimpulannya,
Rendahnya kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD fase A ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dan masa ini sangat relevan dengan teori pembelajaran bahasa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi sebelumnya, yang menekankan pentingnya media konkret yang bermakna. Jadi, oleh karena itu kami merancang media puzzle huruf-huruf suku kata ini sebagai solusi yang konkret dan menyenangkan dan mudah diterapkan oleh guru di kelas karena bahan-bahannya tuh mudah didapatkan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. Kami juga menyarankan agar guru dapat menerapkan media ini secara konsisten di sekolah, walaupun sekolah juga harus menyediakan dukungan media pembelajaran yang memadai. Orang tua juga lebih terlibat aktif mendampingi anak membaca di rumah. Dan jangan terlalu sering bermain gadget ya. Terus peneliti selanjutnya dapat menguji coba media ini secara langsung di kelas untuk mengukur keefektivitasnya. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap rancangan solusi ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan membaca permulaan siswa sekolah dasar di kelas awal. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami siap menerima saran ataupun masukan dari dosen dan teman-teman sekalian agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik ke depannya. Nah, maka dari itu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.